Cinta yang menunggu 50 tahun. Di sebuah kamar di lantai 3 sebuah panti jompo, pemandangan yang sama selalu tersaji setiap hari. Sebuah meja kayu kecil dan 2 kursi yang saling berhadapan. Di salah satu kursi itu, seorang pria tua berusia lebih dari 70 tahun selalu duduk di sana. Di tangannya ada sebuah buku tua dan secangkir teh tawar hangat yang masih mengepul. Di seberangnya, duduk seorang pasien wanita bernama Siti. Hari ini pun, ia hanya menatap keluar jendela. Di balik jendela, terlihat taman kecil panti jompo, di mana musim semi baru saja tiba dan tunas-tunas hijau muda mulai bermunculan dengan hati-hati. Pria tua itu memandangi Ibu Siti dalam diam. Sejak beberapa bulan lalu, ia semakin jarang bicara, dan kini hampir tidak ada percakapan di antara mereka. Namun, pria tua itu tidak menyerah. Setiap hari, ia duduk di kursi ini dan menceritakan sebuah kisah untuknya. Ibu Siti, pria tua itu memulai dengan lembut. Hari ini, saya akan ceritakan sebuah kisah musim semi. Ibu Siti tidak menoleh. Ia masih menatap taman di luar jendela, namun pria tua itu tidak kecewa. Ini adalah kisah yang sudah sangat lama terjadi. Tepatnya pada musim semi tahun 1976, di sebuah gang pasar di Jakarta. Musim semi tahun 1976, di sebuah gang di Pasar Senen, Jakarta. Kios-kios ikan, sayur, dan beras berjejer rapat. Di depan salah satu kios ikan, seorang pemuda berusia 22 tahun berdiri. Namanya Budi, seorang tukang kayu. Permisi, Budi bertanya dengan hati-hati sambil melangkah masuk ke kios. Apakah ada pekerjaan seperti merapikan kayu hari ini? Seorang wanita yang sedang membersihkan ikan kembung mengangkat kepalanya. Dia adalah Siti, tatapan matanya menunjukkan kelelahan. Saya tidak tahu, jawabnya singkat. Pemiliknya akan segera datang. Meskipun percakapan itu singkat, hari itu menjadi titik balik yang aneh bagi Budi. Ia merasakan sesuatu yang akrab dalam suara Siti. Ketika pemilik kios kembali, Budi beruntung mendapatkan pekerjaan. Tugasnya adalah memperbaiki sebuah rak kayu tua di halaman belakang kios ikan. Budi bekerja dalam diam. Meskipun tangannya terluka atau tertusuk serpihan kayu, ia tetap fokus pada pekerjaannya. Dari halaman belakang, Siti yang sedang memasak soto ayam sesekali mencuri pandang ke arahnya. Saat waktu makan siang tiba, Siti membawakan semangkuk soto ayam hangat untuk Budi. Silakan dimakan. Anda belum makan siang, kan? Terima kasih. Jawab Budi sambil menunduk. Mereka tidak banyak bicara hari itu. Namun, rasanya mereka seperti telah mengetahui sesuatu tentang satu sama lain. Ketika matahari mulai condong ke barat, pekerjaan Budi selesai, pemuda itu menerima upah hariannya dan menyampirkan tas peralatannya di bahu. Terima kasih atas kerja kerasnya, kata Siti pelan. Ya. Kalau begitu, saya permisi, jawab Budi dengan canggung. Namun, keduanya merasa enggan untuk berpisah begitu saja. Ada harapan di hati mereka untuk bisa bertemu lagi suatu saat nanti. Di kamar panti jompo, suara pria tua itu perlahan merendah. Hari itu, mereka tidak banyak bicara. Tapi keduanya berharap bisa bertemu lagi. Mungkin itu yang namanya takdir. Kan? Pria tua itu mengangkat cangkir teh di atas meja dan menyesapnya. Tehnya sudah menjadi hangat. Ibu Siti masih menatap keluar jendela. Tetapi pria tua itu tidak melewatkan momen ketika kepalanya sedikit miring mendengar ceritanya. Ibu Siti, kata pria tua itu lagi dengan lembut. Kisah ini akan saya lanjutkan besok. Apakah ibu tidak penasaran bagaimana kelanjutan nasib kedua orang itu? Angin sepoi-sepoi menyapu kaca jendela. Pohon-pohon di luar bergoyang pelan, dan hawa musim semi terasa semakin kental. Pria tua itu menatap profil samping Ibu Siti dan tersenyum dalam diam. Senyum itu mengandung kerinduan, cinta, dan keharuan yang tak terkatakan. Musim semi datang kembali, dengan sangat perlahan. Sore itu di panti jompo terasa tenang seperti biasanya. Pria tua itu duduk di tempat yang sama seperti kemarin, menatap Ibu Siti. Hari ini pun, Ibu Siti masih menatap taman di luar jendela. Tetapi ia tampak sedikit lebih tenang dari kemarin. Ibu Siti, apakah ibu ingat cerita kemarin? Tanya pria tua itu dengan hati-hati. Tentang 2 orang yang bertemu di kios ikan pada musim semi tahun 1976 itu. Ibu Siti tidak menjawab,
tetapi ia sedikit menoleh untuk menatap pria tua itu sejenak. Pertukaran pandang yang singkat itu menjadi harapan besar bagi si pria tua. Hari ini, saya akan ceritakan kelanjutannya. Suara pria tua itu terdengar lebih dalam dari kemarin, dipenuhi emosi, tentang bagaimana mereka bertemu kembali. Saat itu sekitar pertengahan April. Budi, seperti biasa, mengenakan pakaian kerjanya dan berjalan menyusuri jalan pasar dengan tas peralatannya di bahu. Ia sedang dalam perjalanan untuk membeli bahan pelapis untuk pekerjaan kayu barunya. Sambil berjalan, Budi terus teringat pada kios ikan tempat ia bekerja seminggu yang lalu. Bayangan Siti yang ia temui di sana terus berputar di benaknya. Apa aku coba lewat sana saja, ya? Pikir Budi dalam hati. Tapi rasanya canggung jika harus mampir ke kios itu tanpa alasan. Lalu, di ujung gang yang familiar, ia melihat sosok yang tidak asing. Siti, dengan sarung tangan karetnya, sedang membersihkan sesuatu di atas talenan besar. Langkah Budi melambat secara alami, jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Sosoknya yang ia lihat lagi setelah seminggu terasa lebih jelas dari dalam ingatannya. Siti juga melihat Budi. Ia menyeka tangannya yang basah ke celemeknya dan menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Namun, tak lama kemudian, sebuah senyum kecil tersungging di bibirnya. "Halo," sapa Budi dengan canggung sambil menggaruk tengkuknya. "Halo," jawab Siti sambil sedikit menunduk. Datang ke pasar lagi? Mendengar itu, keduanya tertawa. Bukan kalimat yang lucu, tetapi entah kenapa tawa itu muncul begitu saja. "Iya, kebetulan lewat," kata Budi, padahal sebenarnya ia sama sekali tidak perlu melewati jalan ini. "Sedang sibuk?" Budi memberanikan diri bertanya. "Tidak juga." "Beginilah, pekerjaan tukang kayu bagaimana?" "Tidak berat, tidak apa-apa." Hanya tangan saja yang jadi sedikit kasar. Budi menatap tangannya. Melihat Budi seperti itu, hati Siti terasa hangat. Itu adalah tangan seorang pekerja keras. Selama beberapa menit, mereka berdiri saling berpandangan dan berbincang canggung. Tidak ada isi pembicaraan yang penting, tetapi waktu itu terasa istimewa bagi keduanya. "Kalau begitu, saya harus pergi sekarang," kata Budi dengan enggan. "Ya, hati-hati di jalan." Siti melambaikan tangannya pelan. Sejak hari itu, ada perubahan kecil dalam hidup Budi. Jika biasanya ia ke pasar sekitar 2 kali seminggu, kini ia hampir datang setiap hari. Dengan berbagai alasan, seperti perlu membeli paku atau harus membeli peralatan baru. Namun, saat tiba di pasar, sebenarnya tidak ada yang benar-benar ia butuhkan. Ia hanya ingin melewati gang itu dan melihat kios ikan sekali lagi. Suatu hari, Budi membeli seekor ikan dan membawanya pulang. Ibunya heran. "Loh, Budi, tumben kamu beli ikan. Apa kamu bisa membersihkannya?" Budi hanya tersenyum dan menjawab sekenanya. "Tadi kelihatannya segar, Bu." Sebenarnya, alasan Budi membeli ikan itu sederhana. Ia ingin berbicara lebih lama dengan Siti. Siti pun menyadari perubahan Budi. Awalnya ia mengira itu hanya kebetulan, tetapi setelah melihatnya hampir setiap hari selama seminggu, ia menjadi yakin. Menyadari hal itu, hati Siti pun mulai berubah. Ia mulai merapikan celemeknya lebih baik dari biasanya dan mengikat rambutnya lebih rapi. Dan sekitar pukul 3 sore, ia secara alami akan menoleh ke arah gang. Karena Budi biasanya muncul sekitar waktu itu. Namun, semakin sering hal itu terjadi, Siti berusaha untuk mengendalikan dirinya. "Siti, sadarlah. Orang sepertiku tidak pantas berharap." Siti menganggap dirinya sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Ia bekerja menjual ikan di pasar, tinggal sendirian di kamar kos sempit, dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Budi pun merasakan hal yang sama. Ia tahu bahwa ia memiliki perasaan terhadap Siti, tetapi ia tidak bisa mendekatinya lebih dulu. Jadi, keduanya mendekati satu sama lain dengan sangat hati-hati dan perlahan. "Cuaca hari ini cerah sekali, ya?" "Iya, hangat sekali." Percakapan biasa seperti itu memiliki makna khusus bagi mereka. Hanya dengan mendengar suara satu sama lain, rasanya hari mereka menjadi berbeda. Di panti jompo, Ibu Siti yang sedang mendengarkan cerita itu sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah pria tua. Gerakan yang sangat kecil, tetapi pria tua itu tidak melewatkannya. "Ibu Siti, bagaimana menurut Ibu cerita ini?"
Tanya pria tua itu dengan hati-hati. Ibu Siti tidak menjawab. Tetapi ada emosi yang berbeda melintas di matanya. Besok, kata pria tua itu, saya akan ceritakan bagaimana keduanya menjadi lebih dekat. Angin musim semi kembali menyapu kaca jendela. Dan di dalam hati pria tua itu, kenangan lama bergelombang seperti ombak. Sore hari ketiga di panti jompo. Pria tua itu duduk di tempat yang sama seperti kemarin, tetapi hari ini ada suasana yang berbeda. Untuk pertama kalinya, Ibu Siti menoleh dan menatapnya. Ibu Siti, kata pria tua itu dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Cerita hari ini sedikit istimewa, karena ini adalah hari yang sangat penting bagi mereka berdua. Ibu Siti masih diam, tetapi ia mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat ke arah pria tua itu. Saat itu bulan Mei 1976. Hari itu, hujan turun dengan sangat aneh. Hari itu hujan memang turun dengan aneh. Pagi hari cuaca cerah, tetapi menjelang siang, awan tiba-tiba berkumpul dan hujan mulai turun rintik-rintik. Kemudian, sekitar pukul 2 siang, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Gang pasar dengan cepat tergenang air, dan terpal-terpal plastik mulai melengkung tak kuat menahan beban air hujan. Para pedagang bergegas memindahkan barang-barang mereka ke dalam. Budi memegang sebuah payung. Payung tua yang diberikan ibunya pagi itu, awalnya ia berencana pergi ke tempat penggergajian kayu, tetapi rasanya sulit untuk keluar di tengah hujan badai seperti ini. Namun, ketika ia berbelok di sebuah gang, ia melihat seseorang berdiri di depan kios ikan yang familiar. Itu adalah Siti. Siti sedang memegangi terpal plastik yang terpasang di depan kiosnya dengan kedua tangannya. Air hujan yang menggenang di atas terpal membuatnya semakin berat dan terus melorot ke bawah, seolah akan segera robek. Lengan bajunya sudah basah kuyup, dan ujung poninya meneteskan air hujan. Melihat pemandangan itu, hati Budi terasa sesak. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke arah sana. Mbak Siti, panggil Budi dengan hati-hati. Siti terkejut dan menoleh. Ia bahkan tidak menyadari kapan Budi datang. Budi, tanpa berkata apa-apa, dengan hati-hati membukakan payungnya di atas kepala Siti. Tiba-tiba, suara hujan terasa menjauh, dan keheningan yang aneh menyelimuti mereka berdua. Kenapa begini? Kata Siti dengan panik. Nanti Anda basah kalau tidak pakai payung. Tidak apa-apa, kata Budi. Kita pergi bersama. Kalau kita tetap di sini, kita berdua bisa masuk angin. Siti ragu sejenak. Namun, akhirnya ia mengangguk. Terlalu sepi rasanya berada sendirian di tengah hujan ini. Siti bergegas mengunci pintu kiosnya. Kemudian, ia berdiri di samping Budi, di bawah payung. Payung itu tidak terlalu besar, jadi mereka harus berdiri cukup dekat agar muat berdua. Mereka mulai berjalan perlahan. Hanya suara hujan yang mengetuk payung dan suara langkah kaki mereka yang menginjak genangan air yang terdengar. Sambil berjalan, Budi merasa Siti kedinginan. Bahunya sedikit bergetar karena pakaiannya yang basah. Di ujung jalan pasar, kata Budi, ada warung mie rebus kecil. Mampir sebentar untuk makan yang hangat, bagaimana? Siti menunjukkan ekspresi terkejut. Makan bersama Budi terasa seperti melangkah ke tahap yang baru. Nanti Anda bisa masuk angin. Sebentar saja. Suara Budi dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Siti tidak bisa menolak lagi. Warung mie rebus kecil di ujung jalan pasar itu tidak terlalu ramai karena hujan. Uap hangat membuat jendelanya berembun, dan dari dalam terdengar suara kuah yang mendidih. Keduanya duduk saling berhadapan di sebuah meja kecil di sudut. Sambil mengeringkan bahu mereka yang basah, mereka duduk dengan semangkuk mie rebus yang mengepulkan uap di antara mereka. Awalnya tidak ada percakapan, keduanya merasa canggung. Ini adalah pertama kalinya mereka duduk berhadapan dan makan bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, kecanggungan itu mulai menghilang. Kuah yang hangat membuat tubuh mereka hangat, dan hati mereka pun menjadi lebih nyaman. Hangat, ya, kata Siti pelan. Iya, hangat sekali, jawab Budi sambil tersenyum. Saat itu, keduanya tertawa. Bukan situasi yang lucu, tetapi entah kenapa tawa itu muncul. Di dalam tawa itu, ada sesuatu yang melampaui kecanggungan. Bahkan setelah selesai makan mie, keduanya tidak beranjak dari tempat duduk mereka untuk beberapa saat. Di luar, hujan masih turun,
dan mereka enggan meninggalkan tempat yang hangat ini. Hujannya sudah reda, kata Budi sambil melihat keluar jendela. Iya, jawab Siti dengan nada sedikit kecewa. Akhirnya, keduanya bangkit dari tempat duduk. Saat akan membayar, Siti mencoba membayar bagiannya, tetapi Budi mencegahnya. Lain kali saja, kalau ada kesempatan. Kata lain kali membuat jantung Siti berdebar. Itu berarti Budi juga memikirkan pertemuan selanjutnya. Ketika tiba di dekat rumah Siti, keduanya berhenti sejenak. Terima kasih untuk hari ini, kata Siti. Sudah memayungi dan mentraktir mie rebus. Bukan apa-apa. Saya juga senang. Keduanya saling berpandangan. Ada sesuatu yang ingin mereka katakan, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Kalau begitu, hati-hati masuk ke dalam, kata Budi lebih dulu. Mas Budi juga hati-hati di jalan. Begitulah mereka berpisah. Namun, dalam perjalanan pulang, keduanya terus menoleh ke belakang. Malam itu, Siti tidak bisa tidur nyenyak. Sambil berbaring di tempat tidur, ia terus teringat kejadian siang tadi. Apakah aku boleh merasakan perasaan seperti ini? Tanya Siti pada dirinya sendiri. Namun, jawabannya sudah jelas. Hatinya sudah terlanjur condong. Budi pun begitu. Bahkan setelah pulang, wajah Siti terus terbayang di benaknya. Keinginannya untuk terus bertemu dengannya besok dan lusa semakin jelas. Di panti jompo, Ibu Siti yang sedang mendengarkan cerita itu untuk pertama kalinya mengangguk. Gerakan yang sangat kecil, tetapi bagi pria tua itu sangat berarti. Ibu Siti tidak menjawab. Namun, pria tua itu tidak melewatkan momen ketika sebutir air mata kecil menggenang di matanya. Besok, kata pria tua itu dengan lembut. Saya akan ceritakan bagaimana kedua orang itu saling memastikan perasaan mereka. Matahari terbenam di luar jendela. Sinar hangat musim semi mewarnai kamar panti dengan warna keemasan. Dan di antara mereka berdua, mengalir sesuatu yang tak terkatakan dalam diam. Sore hari keempat di panti jompo. Pria tua itu duduk di hadapan Ibu Siti, tetapi hari ini ia tampak sedikit ragu untuk memulai ceritanya. Bagian cerita hari ini adalah bagian yang paling menyakitkan. Ibu Siti tampaknya lebih fokus dari kemarin. Waktunya menatap pria tua itu lebih lama, dan sesekali ia mengangguk. Pria tua itu memulai dengan hati-hati. Cerita hari ini mungkin akan sedikit sulit. Ini adalah masa ketika cobaan datang kepada mereka berdua. Ibu Siti sedikit memiringkan kepalanya. Tetapi, waktu-waktu seperti inilah yang dibutuhkan untuk memastikan perasaan yang sebenarnya. Saat itu sekitar bulan Juni tahun 76. Gosip menyebar lebih cepat dari yang dibayangkan. Semakin banyak orang yang melihat Budi dan Siti berjalan bersama di pasar, dan kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh pasar. Dengar-dengar Siti si penjual ikan itu, katanya dekat dengan tukang kayu dari kampung sebelah. Astaga, ada-ada saja. Memangnya dia pantas pacaran? Loh? Kan keduanya sama-sama sendiri? Apa salahnya? Itu kan kabar baik, bukan begitu? Kalau Siti sih tidak apa-apa, tapi tukang kayu itu kan masih harus merawat ibunya. Percakapan seperti itu terdengar di seluruh penjuru pasar. Beberapa orang bersikap positif, tetapi yang lain menunjukkan kekhawatiran. Siti tidak bisa tidak merasakan tatapan-tatapan itu. Saat ia membersihkan ikan di depan kiosnya, ia merasa orang-orang yang lewat meliriknya. Seorang ibu-ibu yang bekerja bersamanya di kios berkata pada Siti, "Siti, orang-orang terus membicarakanmu. Apa kamu benar-benar pacaran dengan tukang kayu itu?" Siti tidak menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bukan pacaran, tetapi juga bukan tidak ada apa-apa. Situasi yang ambigu. Aduh, ada-ada saja. Tapi begini, Siti, kata ibu itu dengan ekspresi khawatir. Kamu kan sudah hampir 30 tahun, jangan sembarangan memberikan hatimu, apalagi orang sepertimu yang tidak punya apa-apa harus lebih hati-hati. Kata-kata itu menusuk hati Siti. Budi juga mengalami situasi serupa. Ia menjadi bahan ledekan di antara teman-temannya di tempat kerja kayu. Suatu hari saat makan siang, seorang rekan kerja yang lebih muda berkata dengan nada bercanda, "Mas Budi, kemarin makan mie rebus dengan siapa di pasar?" "Wah, Mas Budi pacaran, ya? Siapa orangnya?" Budi hanya pura-pura tidak mendengar dan terus menggergaji. Tetapi tangannya sedikit gemetar,
dan wajahnya memerah. Terlebih lagi, Budi memiliki tanggung jawab terhadap ibunya. Memikirkan pernikahan saat itu adalah hal yang sulit secara realistis. Karena situasi seperti itu terus berlanjut, Budi dan Siti perlahan-lahan mulai merasa tertekan. Mereka tidak bisa bertemu secara alami seperti dulu, dan bahkan ketika bersama, mereka menjadi sadar akan lingkungan sekitar. Malam itu, saat pasar mulai sepi, Budi, seperti biasa, berjalan ke arah kios Siti. Namun, berbeda dari biasanya, ia berhenti beberapa langkah dari depan kios. Siti, seolah menyadarinya, menghentikan tangannya yang sedang membersihkan ikan dan perlahan mengangkat kepalanya. Keduanya saling menatap tanpa berkata apa-apa. Di dalam tatapan itu, tercampur berbagai emosi yang kompleks. Keinginan untuk bertemu, dan beban dari tatapan orang sekitar. Mungkin keduanya memendam pertanyaan yang sama di dalam hati. Tetapi hari itu, tidak ada yang berani mendekat lebih dulu. Budi, setelah ragu sejenak, akhirnya menunduk dan berbalik. Siti menyelesaikan pekerjaannya sendirian dan menurunkan pintu kiosnya. Hal seperti itu berulang selama beberapa hari. Situasi canggung di mana mereka saling sadar, tetapi tidak berani mendekat terus berlanjut. Suatu hari, pada suatu sore saat hujan gerimis, Budi mengeluarkan 2 koin dari sakunya dan memasukkannya ke mesin penjual otomatis di pinggir jalan. Lalu, ia mengambil 2 cangkir kopi kertas. Budi membawa 2 cangkir kopi hangat itu dan berjalan ke arah kios Siti. Kali ini, ia tidak berhenti dan langsung mendekat ke depan pintu kios. "Permisi," panggil Budi dengan hati-hati. Siti terkejut dan mengangkat kepalanya. Sudah beberapa hari Budi tidak mendekat sedekat ini. "Mau minum yang hangat?" kata Budi sambil menyodorkan secangkir kopi. Siti ragu sejenak. Menerima kopi itu terasa membebani, tetapi menolaknya juga terasa tidak enak. Namun, melihat tatapan hangat Budi, ia tidak bisa menolaknya. "Terima kasih," kata Siti, pelan sambil menerima kopi itu. Kehangatan cangkir kertas itu menyebar dari ujung jarinya, melalui lengannya, hingga ke dadanya. Keduanya berdiri berdampingan dan meminum kopi mereka. Tidak ada yang berbicara, tetapi tidak terasa canggung. Justru, itu adalah keheningan yang nyaman. Setelah beberapa saat, Budi membuka mulutnya dengan hati-hati. "Mbak Siti." Siti menatap Budi. "Saya hanya," kata Budi, "suka berjalan bersamamu." Kata-kata itu mengandung seluruh ketulusan Budi. Meskipun tatapan orang-orang membebani dan ada kesulitan realistis, ia tetap menyukai waktu yang dihabiskannya bersama Siti. Siti tidak menjawab apa-apa. Namun, tatapan matanya sedikit bergetar. Malam itu, Siti sulit tidur. Kata-kata terakhir Budi terus terngiang di telinganya. "Suka berjalan bersamamu." Budi pun begitu. Bahkan setelah pulang ke rumah, aroma kopi dari mesin penjual otomatis terus terbayang dalam tidurnya. Di panti jompo, Ibu Siti yang sedang mendengarkan cerita itu tiba-tiba mulai menangis. Air mata yang mengalir tanpa suara. Pria tua itu merasa sedih melihatnya. Namun, di saat yang sama, ia juga merasakan harapan. Itu adalah bukti bahwa Ibu Siti mengingat sesuatu. "Ibu Siti," kata pria tua itu, "saya akan ceritakan bagaimana kedua orang itu memberanikan diri." Begitulah, tanpa sepengetahuan siapapun, hati mereka perlahan-lahan semakin dekat. Sore hari kelima di panti jompo. Pria tua itu hari ini menunjukkan ekspresi yang sangat hati-hati. Sejak Ibu Siti menangis kemarin, ia merasakan ada suasana yang berbeda. Ini adalah cerita tentang hari di mana mereka berdua untuk pertama kalinya benar-benar mengungkapkan isi hati mereka. Ibu Siti mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia merespons kata-kata pria tua itu. Di taman itu, saat bunga flamboyan berguguran. Saat itu akhir Mei 1976, di sebuah taman kecil tempat bunga flamboyan perlahan-lahan berguguran. Itu adalah sebuah taman lingkungan yang tidak jauh dari pasar. Karena hari kerja sore, tidak banyak orang di sana, jadi suasananya tenang. Budi dan Siti duduk berdampingan di sebuah bangku kayu tua di salah satu sudut taman. Ini adalah pertama kalinya mereka menghabiskan waktu berdua dengan benar. Di taman, bunga flamboyan berguguran perlahan. "Ternyata di sini cukup tenang." "Ya," kata Budi memulai percakapan. Siti mengangguk dan melihat sekeliling. "Iya, tenang sekali.
Dulu saya sering kesini dengan anak saya. Waktu itu ramai sekali. Ujung kalimatnya menghilang. Siti, tanpa sadar, menceritakan tentang anaknya, dan khawatir suasana menjadi berat. Keheningan sejenak menyelimuti mereka berdua. Namun, keheningan itu tidak sepenuhnya tidak nyaman. Budi dengan hati-hati membuka bungkusan kain kecil yang dibawanya. Di dalamnya ada sebuah kotak bekal kecil. Ini saya yang buat. Bukan apa-apa, tapi saya pikir mungkin kita bisa makan bersama. Siti menunjukkan ekspresi terkejut. Anda yang buat sendiri? Seorang tukang kayu juga bisa memasak. Ya, ibu saya sering sakit, jadi saya yang sering memasakkannya. Lama-lama jadi terbiasa. Untuk pertama kalinya, Siti tersenyum dengan nyaman. Senyum itu menjadi dorongan besar bagi Budi. Enak, kata Siti dengan tulus. Benarkah? Tanya Budi dengan tatapan penuh harap. Iya. Sungguh. Begitulah, mereka duduk berdampingan di bangku dan berbagi bekal kecil itu. Mereka tidak saling menatap langsung, tetapi mereka makan dalam diam dengan bahu yang bersisian. Setelah selesai makan, Siti menyingkirkan kelopak bunga flamboyan yang jatuh di bangku dengan tangannya. Lalu, dengan sangat hati-hati, ia membuka mulut. Sebenarnya, dulu saya jarang menceritakan hal seperti ini pada siapapun. Budi menoleh ke arah Siti, tetapi tidak mendesaknya. Ia hanya siap untuk mendengarkan. Saya pernah menikah dan punya anak. Siti memulai ceritanya perlahan. Suami saya pergi sebelum anak kami genap berusia 1 tahun. Tanpa pamit, suatu pagi, saat saya bangun, ia sudah tidak ada. Budi hanya diam mendengarkan. Setelah itu, saya pergi ke pasar dan menjual apa saja untuk membesarkan anak saya. Setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Suara Siti sedikit bergetar. Saat itu, saya benar-benar berpikir bahwa saya tidak boleh hidup sebagai seorang wanita. Makanya, ketika Mas Budi terus bersikap baik pada saya, awalnya saya takut. Siti berkata dengan suara pelan, saya takut kalau saya berharap pada seseorang lagi, saya akan terluka lagi. Budi tidak tahan lagi. Tanpa berkata apa-apa, ia dengan hati-hati meletakkan tangannya di atas punggung tangan Siti. Tangan yang hangat dan kokoh. Tidak ada satu kata pun yang terucap, tetapi kehangatan yang tersalur dari sentuhan itu sangat besar. Seolah mengatakan, tidak apa-apa. Kamu tidak sendiri. Aku mengerti. Saya tidak tahu kenapa saya menceritakan ini, karena Anda ingin menceritakannya. Dan saya tidak menganggapnya berat, kata Budi pelan. Benarkah? Iya. Justru, terima kasih sudah mau bercerita. Mendengar itu, mata Siti berkaca-kaca. Tetapi air mata itu bukan karena kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan karena bisa menceritakan kisahnya pada seseorang dan diterima apa adanya. Saya sudah banyak terluka, jadi sulit untuk percaya pada orang, kata Siti dengan jujur. Kita bisa pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru, jawab Budi. Mereka duduk di bangku itu untuk waktu yang lama. Matahari perlahan-lahan condong ke barat, dan taman mulai diwarnai oleh senja. Malam itu, dalam perjalanan pulang, keduanya tidak banyak bicara. Namun, di dalam keheningan itu, ada banyak hal yang terkandung. Pemahaman, empati, dan perasaan yang perlahan, tapi pasti semakin jelas. Setibanya di rumah, Siti berdiri di depan pintu untuk beberapa saat. Kejadian hari itu terasa seperti mimpi. Budi pun begitu. Setelah pulang, menyapa ibunya, dan masuk ke kamarnya, cerita Siti terus terngiang di benaknya. Di panti jompo, Ibu Siti yang sedang mendengarkan cerita itu tiba-tiba membuka mulut. Bunga. Suaranya sangat pelan, tetapi terdengar jelas. Pria tua itu terkejut dan menatap Ibu Siti. Itu adalah suara pertamanya setelah beberapa hari. Ibu Siti tidak berbicara lagi, tetapi ia menatap tangan pria tua itu. Pria tua itu berkata dengan suara penuh harapan. Saya akan ceritakan bagaimana kedua orang itu benar-benar memastikan cinta mereka. Di luar jendela, angin musim semi masih bertiup, dan keheningan yang hangat menyelimuti kamar panti. Sore hari ke-6 di panti jompo. Pria tua itu memulai dengan lembut. Hari ini adalah cerita tentang hari di mana pria itu untuk pertama kalinya menyampaikan perasaannya. Ibu Siti sedikit memiringkan kepalanya. Hari itu, angin bertiup sangat kencang. Seluruh pasar menjadi kacau.
Terpal-terpal plastik berkibar ditiup angin, dan barang-barang dagangan berhamburan. Siti pun seharian itu bergelut dengan angin. Setiap kali ia merapikan ikan kembung, angin meniupnya, dan setiap kali ia menumpuk kotak ikan, kotak itu roboh. Yang lebih parah, hampir tidak ada pembeli. Hari ini benar-benar tidak laku satu ekor pun. Keluh Siti sambil merapikan beberapa ekor ikan terakhir ke dalam kotak berisi es. Saat matahari perlahan-lahan condong ke barat dan pedagang lain mulai berkemas, Siti keluar untuk membersihkan depan kiosnya, dan tiba-tiba melihat sesuatu di bawah kakinya. Sebuah kotak kayu kecil tergeletak diam di depan pintu kios. Ia sama sekali tidak tahu siapa dan kapan benda itu diletakkan di sana. Tanpa bungkus apapun, hanya kotak kayu kasar dengan tekstur alaminya. Di atas kotak itu, tertempel secari kertas kecil. Di penghujung hari yang melelahkan, tidak apa-apa untuk bersandar sejenak. Melihat catatan itu, Siti sejenak bingung. Siapa yang meninggalkan benda seperti ini untuknya? Tetapi tidak ada nama atau alamat lain yang tertulis dimanapun. Setelah ragu sejenak, Siti membawa kotak itu masuk ke dalam kios. Dan dengan hati-hati, ia membuka tutupnya. Di dalamnya ada sebuah kursi kayu kecil seukuran telapak tangan orang dewasa. Siti terkejut. Benda yang sama sekali tidak ia duga. Tetapi ketika ia melihat kursi itu lebih dekat, ada sesuatu yang tidak simetris. Namun, anehnya, kursi itu memancarkan kehangatan. Meskipun tidak dibuat dengan presisi, rasanya ketulusan dan hati pembuatnya tertuang di dalamnya. Siti dengan hati-hati mengangkat kursi itu dan memeriksanya lebih teliti. Ia melihat tulisan yang terukir sangat kecil di belakang sandaran kursi. Siti, nama yang diukir dengan sangat kecil dan hati-hati. Saat itu, ujung jari Siti sedikit gemetar. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan pandangannya sedikit kabur. Kapan terakhir kali seseorang mengukir namanya dengan begitu tulus? Atau, pernahkah ada seseorang yang meluangkan waktu untuk membuat sesuatu untuknya seperti ini? Orang bodoh, gumam Siti pelan. Sambil berkata begitu, Siti sedikit tersenyum, tetapi pada saat yang sama, air mata dengan cepat menggenang di matanya. Malam itu, setelah selesai membersihkan kios, Siti masuk ke kamar kosnya. Dan dengan hati-hati, ia meletakkan kursi kayu itu di atas meja kecilnya. Iya, gumam Siti seolah pada dirinya sendiri. Kadang-kadang, tidak apa-apa untuk bersandar. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Siti tidur dengan nyenyak. Bahkan dalam mimpinya, aroma kayu samar-samar tercium, dan ia merasa ada hati yang hangat yang menyelimutinya. Di panti jompo, Ibu Siti yang sedang mendengarkan cerita itu tiba-tiba mulai menatap tangannya. Seolah-olah ia mencoba mengingat kembali sentuhan saat memegang kursi kayu itu. Ibu Siti, kata pria tua itu dengan hati-hati. Apakah ibu ingat kursi itu? Ibu Siti tidak menjawab, tetapi ia menggerakkan ujung jarinya seolah sedang menyentuh sesuatu. Besok, kata pria tua itu dengan suara penuh harapan. Saya akan ceritakan bagaimana kedua orang itu akhirnya saling memastikan perasaan mereka. Matahari terbenam di luar jendela, dan suasana hangat menyelimuti kamar panti. Sore hari ketujuh di panti jompo. Ibu Siti, kata pria tua itu dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Hari ini, sambil mendengarkan cerita, bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar mencari angin? Ibu Siti awalnya tidak merespons. Tetapi ketika pria tua itu perlahan bangkit, ia ikut bangkit dari tempat duduknya. Sore itu, langit dipenuhi warna putih susu yang lembut. Awan yang tidak terlalu tebal membuat sinar matahari tidak terlalu terik dan angin bertiup dengan lembut. Di salah satu sudut halaman panti jompo, pohon-pohon tua menciptakan keteduhan. Keduanya berjalan perlahan menyusuri jalan setapak di belakang panti jompo. Jalan itu menuju ke sebuah danau kecil yang tenang. Di tepi danau, di bawah naungan pohon, ada sebuah bangku kayu tua. Di sini, kata pria tua itu sambil menatap bangku itu. Sudah lama sekali, ya? Mungkin sudah ada di sini sejak dulu sekali. Pria tua itu duduk lebih dulu di bangku. Ibu Siti menatap bangku itu sejenak, lalu dengan hati-hati duduk di sampingnya. Saat itulah, sesuatu bergetar sejenak di suatu tempat di dalam benak Ibu Siti. Bangku ini, tempat ini, perasaan angin yang menerpa,
duduk berdampingan dengan seseorang dan menatap danau untuk waktu yang lama. Tetapi siapa orang itu dan kapan tepatnya? Ia masih tidak bisa mengingatnya, hanya saja, hatinya terasa sedikit hangat. Keduanya menatap danau dalam diam. Sesekali, burung air melintas di atas air, dan setiap kali angin bertiup, riak-riak kecil terbentuk di permukaan danau. Setelah beberapa saat, pria tua itu mengeluarkan kantong plastik kecil dari sakunya. Di dalamnya ada 2 buah kue cubit. Bentuknya tidak sempurna karena sedikit tergencet, tetapi masih terasa hangat. Pria tua itu menyodorkan 1 kue cubit kepada Ibu Siti. Mau coba 1? Ibu Siti mengangguk dan menerima kue cubit itu. Kehangatan terasa di ujung jarinya, dan ketika ia menggigitnya, rasa manis menyebar di mulutnya. Kenapa? Kata Ibu Siti dengan suara pelan. Semua orang terus memberikan saya sesuatu. Di dalam kata-kata itu, tercampur rasa heran dan terima kasih. Pria tua itu hanya tersenyum. Dan tanpa berkata apa-apa, ia menggigit kue cubitnya. Mereka duduk di sana untuk waktu yang lama, menatap danau tanpa berkata apa-apa. Ia tidak ingat kapan terakhir kali merasakan kenyamanan seperti ini. Aneh, kata Ibu Siti dengan suara pelan seolah pada dirinya sendiri. Rasanya dulu aku pernah duduk di sini dengan seseorang. Mendengar itu, pria tua itu dengan tenang mengangguk dan menjawab, mungkin saja. Beberapa kenangan tersimpan lebih dulu di hati. Kata-kata itu sangat menyentuh hati Ibu Siti, meskipun otaknya tidak bisa mengingat, rasanya di suatu tempat di hatinya, waktu-waktu seperti ini pasti pernah ada. Matahari perlahan-lahan condong ke barat. Ibu Siti tiba-tiba menatap pria tua yang duduk di sampingnya. Profil sampingnya terasa familiar, bukan seperti orang yang baru pertama kali ditemui, tetapi seperti orang yang sudah lama dikenal. Hari itu, sesuatu yang terlipat kecil di suatu tempat di dalam hati Ibu Siti perlahan-lahan mulai terbuka. Dalam perjalanan kembali ke panti jompo, sambil berjalan berdampingan dengan pria tua itu, Ibu Siti berpikir, kenapa aku merasa begitu nyaman saat bersamanya? Kenapa rasanya begitu familiar? Jawabannya belum ditemukan, tetapi yang penting adalah ia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pintu hatinya perlahan-lahan, sangat perlahan, mulai terbuka. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ibu Siti tidur dengan nyenyak. Bahkan dalam mimpinya, ia melihat bangku di tepi danau, dan ia bermimpi duduk bersama seseorang sambil berbagi sesuatu yang hangat. Wajah orang itu masih belum terlihat, tetapi ia tahu pasti bahwa itu adalah orang yang berharga. Sore hari ke-8 di panti jompo. Sinar senja mulai menyebar di luar jendela. Ibu Siti, seperti biasa, duduk di kursi dekat jendela kamar. Saat itulah, pria tua itu perlahan-lahan mendekat dari ujung koridor. Langkahnya sedikit lebih hati-hati dari biasanya, dan di tangannya ada sebuah amplop coklat kecil. Ada emosi khusus yang terpancar dari ekspresinya. Pria tua itu dengan hati-hati duduk di samping Ibu Siti. Ibu Siti, kata pria tua itu dengan suara pelan. Saya kebetulan menemukan ini. Rasanya ibu harus melihatnya. Ia, tanpa berkata apa-apa, menyerahkan amplop coklat itu kepada Ibu Siti. Amplop itu tampak tua, tetapi tersimpan dengan baik. Beratnya hampir tidak terasa. Ibu Siti dengan hati-hati membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar foto Polaroid tua. Di dalam foto itu, ada 3 orang yang berdiri bersama. Di tengah, ada seorang wanita muda yang tersenyum cerah, dan di sampingnya ada seorang pria muda yang memakai topi gunung. Dan di satu sisi, ada seorang nenek tua bertubuh kecil yang juga tersenyum hangat. Latar belakang foto itu tampak seperti sebuah taman. Di belakang mereka terlihat pohon-pohon besar dan sebuah bangku. Ketiganya tampak bahagia, terutama senyum wanita muda di tengah yang sangat cerah. Ibu Siti memegang foto itu dan menyipitkan matanya. Dan berkali-kali, ia menelusuri wajah-wajah itu dengan jarinya. Terutama, ia menatap lekat-lekat wajah wanita muda di tengah. Wanita ini. Suara Ibu Siti keluar dengan sangat pelan dan gemetar. Apakah ini aku? Pertanyaan itu mengandung keyakinan dan keraguan pada saat yang sama. Jelas seperti dirinya, tetapi hatinya bingung karena tidak bisa mengingatnya. Pria tua itu tidak mengangguk maupun menggeleng. Ia hanya duduk diam di sana, memperhatikan Ibu Siti yang sedang melihat foto.
Ibu Siti perlahan-lahan membalik foto itu. Di bagian belakang foto, dengan tulisan tangan yang rapi dan tulus, tertulis, "Senyummu yang membuatku tetap hidup." Saat membaca kalimat pendek itu, jantung Ibu Siti berdebar kencang. Perasaan yang tidak ia ketahui apa namanya memenuhi dadanya. Seperti kerinduan, atau keyakinan bahwa ada seseorang yang harus ia rindukan. Emosi yang kompleks dan dalam muncul sekaligus. Ibu Siti membalik foto itu lagi ke bagian depan, dan dengan hati-hati menunjuk wajah pria muda itu dengan jarinya. Melihat wajah itu, hatinya terasa hangat sekaligus sendu. Orang ini, di mana aku pernah melihatnya? Rasanya dia orang yang penting. Tapi wajah dan namanya tidak bisa kuingat dengan jelas. Ibu Siti perlahan-lahan menarik napas. Dan ia membawa foto itu ke dadanya dan dengan hati-hati memeluknya. "Aku tidak ingat," kata Ibu Siti dengan suara pelan. Tapi anehnya, hatiku terasa sendu. Di dalam kata-kata itu, terkandung semua emosi yang kompleks. Pria tua itu hanya mengangguk dan menatap Ibu Siti dengan tatapan hangat. "Apakah?" tanya Ibu Siti dengan hati-hati. "Anda tahu hubungan saya dengan orang-orang di foto ini?" Pria tua itu ragu sejenak, lalu menjawab dengan lembut, "Mereka pasti orang-orang yang penting." Mendengar itu, Ibu Siti mengeluarkan foto itu lagi dan melihatnya. Terutama, ia menatap lama wajah pria muda itu. Terasa ada sesuatu yang akrab, dan pada saat yang sama, ada perasaan rindu. Matahari semakin condong ke barat. Sinar senja di luar jendela semakin pekat, dan kamar panti pun diwarnai dengan cahaya oranye yang lembut. Ibu Siti dengan hati-hati memasukkan foto itu kembali ke dalam pelukannya. Dan sambil menatap keluar jendela, ia perlahan-lahan memejamkan mata. Hari itu, untuk pertama kalinya, Ibu Siti merasakan sensasi seolah ujung jarinya telah menyentuh waktu yang telah hilang. Pria tua itu, menatap Ibu Siti seperti itu, tersenyum dalam diam. "Besok," kata pria tua itu dengan lembut, "saya akan ceritakan lebih detail tentang kisah di dalam foto itu." Ibu Siti, dengan mata terpejam, mengangguk pelan. Seolah-olah ia telah menunggu cerita itu. Malam itu, Ibu Siti tidur dengan foto di samping bantalnya. Bahkan dalam mimpinya, ketiga orang itu muncul, dan terutama bayangan pria muda itu terus terlintas. Wajahnya masih belum sepenuhnya jelas, tetapi perasaan bahwa ia adalah orang yang berharga sangat pasti. Sore hari ke-9 di Panti Jompo, sinar matahari terasa sangat hangat. Ibu Siti duduk di kursi dekat jendela, memeluk erat foto yang ia terima kemarin. Semalaman ia tidur sambil melihat foto itu, dan hal pertama yang ia cari saat bangun pagi adalah foto itu. Tatapan matanya masih terlihat jauh, tetapi jelas berbeda dari beberapa hari yang lalu. Pria tua itu muncul sedikit lebih lambat dari biasanya. Sepertinya hari ini ia telah mempersiapkan sesuatu yang istimewa. Ia duduk diam di samping Ibu Siti. Seperti biasa, ia tidak terburu-buru, menjaga jarak yang nyaman untuknya. Pria tua itu memulai dengan lembut. "Hari ini, saya akan ceritakan kisah terakhir. Momen paling berharga bagi mereka berdua." Ibu Siti, sambil memeluk foto itu, menatap pria tua itu. Ia tampak lebih fokus dari biasanya. Hari itu, suara pria tua itu perlahan mengalir. Adalah musim gugur tahun 1976. Hari di mana mereka berdua untuk pertama kalinya pergi melihat laut bersama. Pada suatu Sabtu sore saat angin musim gugur bertiup sejuk, Budi dan Siti naik kereta menuju sebuah desa di tepi laut. Bagi mereka, ini adalah perjalanan pertama mereka bersama. Laut ternyata lebih luas dan biru dari yang dibayangkan. Suara ombak terus terdengar, dan burung-burung camar terbang bebas di langit. Keduanya duduk berdampingan di atas sebuah batu karang, menatap cakrawala. "Melihat laut sebesar ini," kata Siti, "kita jadi terasa sangat kecil." "Ya, tapi karena kita bersama, tidak terasa menakutkan," jawab Budi. Matahari perlahan-lahan condong ke barat. Langit diwarnai dengan warna oranye dan merah muda, dan laut pun memantulkan warna yang sama. Siti menatap profil samping Budi. Rambutnya yang sedikit tertiup angin, tatapan seriusnya saat menatap laut, semua itu terasa berharga baginya. Saat itulah kata-kata yang diucapkan Siti tanpa sadar, tetapi dengan tulus. Di Panti Jompo, suara pria tua itu sedikit bergetar. Saat itu,
Kita ada di pantai. Kita duduk di atas batu karang itu dan melihat matahari terbenam. Kamu bilang, pria tua itu berhenti sejenak. Dan setelah menarik napas dalam-dalam, ia melanjutkan. Di hari seperti ini, aku ingin selamanya bersamamu. Aku masih belum bisa melupakan kata-kata itu. Saat itulah, mata Ibu Siti tiba-tiba membelalak. Seolah-olah seseorang tiba-tiba membuka laci yang terkunci jauh di dalam benaknya, semua kenangan tumpah ruah sekaligus. Kata-kata itu, persis kata-kata itu. Kata-kata yang ia ucapkan kepada orang yang ia cintai yang duduk di sampingnya sambil menatap senja di atas batu karang di tepi laut. Aroma angin saat itu, suara ombak, dan sentuhan hangat tangan Budi, semuanya hidup kembali dengan jelas. Lupa untuk bernapas, Ibu Siti perlahan-lahan menoleh. Ia menatap orang yang duduk di sampingnya, orang yang telah menceritakan kisah padanya selama beberapa hari terakhir. Sekarang ia bisa melihatnya. Wajah yang telah berubah oleh waktu selama 50 tahun, tetapi ia bisa mengenalinya dengan jelas. Pria muda di dalam foto itu adalah orang yang sekarang duduk di sampingnya. Mas Budi, satu kata itu bergema perlahan di udara sore yang tenang di panti jompo. Bibir Ibu Siti bergetar, dan matanya mulai memerah. Beban kenangan yang ditemukan kembali setelah 50 tahun memenuhi dadanya. Budi tidak terkejut. Justru, ia menunjukkan ekspresi lega dan menatapnya dengan tenang sambil tersenyum. Budi menjawab dengan lembut, "Iya, Siti, ini aku." Saat itu, air mata jatuh dari kedua mata Ibu Siti. Apakah itu air mata kebahagiaan, kerinduan, atau kesedihan atas waktu yang telah hilang? Semua emosi tercampur menjadi satu. Ibu Siti perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Sama seperti 50 tahun yang lalu. Budi pun mengulurkan tangannya. Saat ujung jari mereka bersentuhan, rasanya seperti potongan puzzle terakhir yang hilang telah menemukan tempatnya. Kedua tangan mereka saling bertautan. Tangan yang telah berkeriput dan kasar, tetapi di dalamnya masih mengalir kehangatan. "Aku ingat," kata Siti sambil menangis. "Sekarang aku ingat. Bagaimana kita bertemu, bagaimana kita saling mencintai, dan siapa dirimu." Budi hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Matanya juga berkaca-kaca. "Maaf," kata Siti, dengan suara pelan. "Karena telah melupakanmu, karena tidak mengenalimu." "Tidak apa-apa," kata Budi sambil menggenggam tangannya lebih erat. "Terima kasih sudah mengingatku sekarang." Itu saja sudah cukup. Keduanya saling menatap sambil berpegangan tangan. Tidak perlu ada kata-kata. Semua rasa sakit dan kerinduan yang diciptakan oleh waktu selama 50 tahun meleleh dalam satu momen ini. Di luar jendela, sinar matahari musim semi melimpah. Daun-daun bergoyang ditiup angin, dan suara kicau burung terdengar. Seperti musim semi di mana segalanya dimulai kembali, cinta mereka berdua pun dimulai kembali. "Mas Budi." Panggil Siti lagi namanya, kali ini dengan suara yang penuh keyakinan. "Iya, Siti?" Jawab Budi. "Nanti, terus ceritakan kisah kita, ya? Semua kisah yang pernah kita lalui bersama." "Tentu saja. Akan kuceritakan seumur hidupku." Sejak hari itu, Ibu Siti setiap pagi menunggu Budi. Bukan lagi sebagai pria tua yang asing, tetapi sebagai suaminya. Mereka berjalan-jalan bersama, makan bersama, dan berbagi cerita lama bersama. Ingatan Ibu Siti mungkin akan memudar lagi, tetapi untuk saat ini, ia ingin mengingat orang ini. Meskipun tidak bisa mengingat semuanya, ia telah menemukan kembali hal-hal yang paling penting. Musim semi itu, mekar kembali di hati Ibu Siti. Di dekat jendela panti jompo, keduanya masih duduk berpegangan tangan. Dengan senyum di wajah mereka yang berkeriput, mereka saling menatap, seolah waktu telah berhenti, bahagia dalam dunia mereka sendiri. Mereka membuktikan bahwa cinta tidak pernah berakhir. Bahkan jika ingatan hilang, cinta mereka akan terus ada. Bagaimana kisah cinta yang menunggu 50 tahun ini? Sepertinya ada hal-hal yang tidak akan hilang meskipun ingatan memudar, dan waktu berlalu. Itulah cinta sejati. Hari ini, peluklah sekali lagi orang yang berharga di samping Anda. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan meninggalkan komentar dukungan yang hangat. Terima kasih telah menonton hari ini.